prestasi gue, ini prestasi gue, ini prestasi gue. Tapi kalau aku lihat gila, dia anak prestasinya oke loh, udah menang Piala Citra ya kan. Sering nggak baca bulian-bulian itu? Ada. Karirnya Tisa nih pernah merasa gagal dan sampai bikin kamu down nggak? Nggak ada orang atau produser yang mau kasih kesempatan aku di film. Mungkin emang ini takdir Allah, aku disuruh istirahat dulu dalam bekerja gitu. Kalau boleh aku bilang kamu termasuk tulang punggung keluarga kan? Membantu keluarga, membantu orang tua itu adalah salah satu pekerjaan yang paling mulia banget. Aku mencoblos kamu sebagai calon menantu yang baik. Aku memilih kamu aja. Kamu melihat aku sosoknya seperti apa? Galak tuh. Kamu lebih takut mana? Bapaknya apa ibunya? Ayah sih. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al Elul TV. Nah, kita habis coblosan tadi pemilu, langsung ketemu. Nah, tamu spesial hari ini tuh seorang gadis muda, cantik dan punya sederetan prestasi. Dan aku juga ikut bangga karena udah 4 tahun ini adalah menjadi bagian dari keluargaku. Tisa Biani. Tangannya mana tangannya? Tuh masih ungu tuh, masih ungu. Guys. Ini bukti kalau aku udah nyoblos. Aku mencoblos kamu sebagai calon menantu yang baik. Aku memilih kamu aja. Alhamdulillah, ini nyoblos pertama kali, Bun. Iya ya? Nyoblos pertama kali. Pecah perawan juga akhirnya. Iya benar. Tuh. Oke, ini aku mau bacain prestasi-prestasinya Tisa ya, karena dia adalah termasuk anak yang menurut aku anak yang mau bekerja keras, bahkan dari kecil ya, dari kecil sampai sekarang, dan makin lama tuh makin menorehkan banyak prestasi. Dan yang aku suka dari seorang Tisa adalah dia tetap menjadi seseorang yang sangat humble, sangat merendah dalam arti tidak sombong dengan segitu banyak prestasinya. Mungkin orang nggak banyak yang tahu, tapi aku mau kasih tahu bahwa dia dalam film Nafas Likas memenangkan Piala Citra untuk pemeran anak terbaik. Kemudian juga menjadi pemeran anak terbaik di Indonesian Movie Award. KKN di Desa Penari berhasil menjaring 10 juta lebih penonton, kemudian juga meraih penghargaan sebagai aktris utama terbaik di genre horor di Festival Film Wartawan di Indonesia. Dan yang terakhir, yang kemarin sempat viral juga adalah series Gadis Kretek, dan itu menjadi top 10 di Netflix dunia. Dan akhir ini yang paling terakhir banget nih setelah Gadis Kretek adalah agak lain nih. Tisa juga berperan di film itu dan baru tayang 2 minggu udah menyedot 5 juta penonton. Wah, itu gimana Tisa? Kamu happy banget nggak? Maksudnya setiap kamu main dalam sebuah film itu filmnya berhasil gitu? Kebetulan aku pesugihan. Nggak jimat apa? Ini pakai jimat ini kalung ini nggak apa. Aduh, katanya bunyi kritik-kritik. Oh iya gimana ya? Yaudah deh, aku cabut aja biar enggak. Nah, jadi aku pesugihan pakai ini, nggak boleh bercanda. Pinjem dong. Ini ada beli di Pasar Santa by the way. Oh iya, Santa Claus. Benar. Oke, Tisa juga sudah go internasional loh ternyata guys, dan dia bermain di film Pendekar Awang yang ternyata diproduksi di Malaysia ya. Di Malaysia toh. Malaysia. Udah syuting atau udah tayang? Udah tayang baru aja, jadi barengan. Gimana sih, aku nggak ngikutin tuh. Jadi tayang itu pas Januari awal gitu Bun. Pas awal-awal tahun baru tayang filmnya di sana, dan kayak cuma di sana aja deh, nggak tayang di sini. Oh gitu ya. Kamu nanya dong, udah nonton nggak semua film kamu? Pasti Bunda belum, Bunda lagi malas kali nonton. Bukan, aku malas nonton film. Aku tuh memang orangnya malas nonton film. Iya. Emang lebih senang dengerin musik gitu loh. Setuju sih, masuk dia. Kecuali kayak film-film kayak Viking, film-film kayak yang sejarah-sejarah kayak The Romance, yang sejarah-sejarah dunia, baru aku nontonin yang ada perang-perangnya tuh. Berarti nanti aku harus main film kolosal. Iya. Bener. Karena aku lebih senang film-film sejarah. Karena aku dulu kecilnya seneng banget pelajaran sejarah. Itu doang yang aku seneng. Masuk di luar itu mungkin nonton film itu pun diajakin Dedi atau diajakin misalnya atau Al atau Dul gitu. Jadi ini nonton film ini Bunda baru film apa sih itu? Oh, ada satu film yang Bunda nonton, filmku. Apa tuh? Diri Imamku. Mainnya bareng anak Bunda. Apa? Diri Imamku kan main. Oh ya, Diri Imamku ya. Karena yang main Dul. Yang main anaknya harus Bunda. nonton. Iya benar. Oke. Tisa ini juga menjadi duta termuda di Festival Film Indonesia tahun 2020. Juga duta FFI 2021, duta Festival Film Korea Indonesia.
kamu jadi seorang aktris, pemain film, itu emang passion kamu dari kecil. Dulu kan waktu kecil kamu ketemu aku tuh kan, kamu bukan pemain film, kamu kan host. Itu aku host, terus bintang tamunya Bunda waktu itu. Iya, itu bukan main film kan itu kan? Bukan. Nah itu udah ada passion pengen main film nggak? Kalau nggak salah pas itu sebenarnya udah main film, terus tiba-tiba ada tawaran, yuk Tisa nge-host yuk gitu. Siapa tahu Tisa cocok, nyaman lah gitu. Nah pas aku nyoba ternyata seru. Kenapa? Karena belajar dunia baru lah gitu. Apalagi nge-host tuh menurut aku bukan sesuatu hal yang gampang karena harus ngomong terus kan Bun dari awal sampai akhir. Jadi kalau ditanya passion sih ya memang sebenarnya lebih ke film sih dibanding bidang lainnya. Film ya? Ya kamu karena... kayak cepet banget gitu, suruh nangis cepet kayaknya. Kayak kalau aku kan susah ya gitu. Kalau Tisa ini kamu pernah upload apa di Instagram kamu yang udah siap belum? Muka kamu udah mau nangis tuh. Oh itu masih kecil banget itu ya? Iya. Kamu udah mau nangis, tahu-tahu kamu ditanyain apa, terus kamu menjawab itu yang belum apa, terus mukanya kayak mau nangis lagi. Jadi kayak udah ready, mukanya udah ready nih mau nangis gitu. Ya karena memang mungkin nyamannya di situ kali ya. Aku menemukan duniaku di situ. Jadi mau ada tantangan ya udah jalanin aja. Kalau musik? Kalau musik nomor berapa? Jadi misalnya suruh jadi host musik apa film nih, mana rankingnya? Ya, kalau saat ini masih nomor 2 deh. Musik nomor 2 deh. Berarti kamu lebih senang syuting ya? Syuting gitu, karena nyanyi juga masih belum bisa aku konsistenin banget Bun. Iya. Dari suara juga harus masih banyak belajar lagi lah gitu. Tapi pengen jadi penyanyi? Pingin lah, syuting soalnya nggak capek. Iya sih, nyanyi lebih enak. Kerja cuman segitu dapatnya duitnya. Iya makanya gitu kan. Kita kan 20 hari tuh. Iya. Emang bener sih, emang bener. Kayaknya kalau aku disuruh pilih syuting atau film, aku lebih senang nyanyi. Ya syuting film atau ini pilih nyanyi. Iya benar sih, beda-beda lah ya. Iya. Nah di antara semua acting yang pernah kamu jalanin, peran mana yang menurut kamu paling bikin kamu keluar dari karakter Tisa? Ada satu film tuh judulnya Laundry Show, itu film komedi, mainnya sama Kak Boy William sama Kak Gisel. Jadi di situ film komedi pertama aku, terus harus berkarakternya tuh beda sama aku sekarang gitu Bun. Suaranya jadi disuruh karakternya Tisa suaranya kayak Doraemon ya, gitu kayak Jadi gitu. kayak suara tone aku yang udah ngebas dicemprengin tapi kayak direndahin lagi, jadi cemprengin jadi gabung gitulah di antara. Gitu tuh. Gitulah. Coba contohin. Kayak misalnya kenapa Nobita? Nah, gitu Bun. Terus kayak aduh, gini. Bunda. Oh gitu. Begitu terus kayak aduh, pas reading tuh aku aduh, bisa nggak ya gitu, apalagi syutingnya lama kan gitu. Malu nggak ya? Karena malu dong Bun kalau misalnya ngobrol sama orang tuh suaranya kayak gitu. Kenapa? Oh gitu. Kenapa Bun? Yeah. Kira bisa. Matanya gini. Matanya disayu-sayuin ya. Ada ngeliatin malu. Enggak lah sih. Gitu tuh kayak matanya disayu-sayuin. Jadi pokoknya Tisa harus berubah lah gitu dari gimana matanya gini. Halo. Matanya disayu-sayuin gini. Kenapa? Gini terus gini. Kirain gini terus gini. Gitulah, gitu gini terus kayak matanya sayu terus apa gitu. Oh gitu. Jadi ya. itu kayak wow, susah deh pokoknya. Ada nggak peran yang contohnya kayak Joker tuh, pemeran Joker kan dia sampai masuk ke dalam apa tuh naskahnya dan akhirnya dia sampai bisa jadi gila gitu kan. Kamu ada nggak peran-peran seperti yang akhirnya kamu masuk ke dalam sebuah karakter tapi kamu nggak bisa lepas dari karakter itu, atau pokoknya sampai kamu terpengaruh dengan peran itu? 3 Nafas dikasih film waktu aku masih kecil itu. Jadi ceritanya itu pertama kali aku main film daerah, logatnya harus logat Batak Medan. Oh gitu. Terus abis itu kenapa pula kau? Iya. Batakaro di Medan. Terus syutingnya sebulan dan tidak ada coach dialeknya. Jadi kita belajar dialeknya sama orang-orang sana. Jadi workshopnya itu kita ke pasar-pasar di Medan, ngobrol sama orang Medan asli kayak gimana. Nah karena syutingnya lama, prosesnya lama, jadi setelah syuting tuh pas sampai rumah di Jakarta tuh kebawa. Jadi ngobrol sama mama tuh logatnya masih kebawa Bataknya, terus kenapa gitu mah? Itu kayak lebih ke Indonesia Timur itu. Nah gitu, terus abis itu kau bilang mau apa mah? Iya agak ngegas gitu kan. Itu kok gini sih gitu kata mama. Tapi ya udah lama-lama hilang dengan sendirinya sih. Lama-lama hilang ya. Iya. Iya.
Paling bangga bisa satu frame sama siapa? Kenapa? Pas Gadis Kretek kemana sih sama Kadian. Kadian. Sastro. Kenapa? Karena salah satu orang dalam film yang aku idolain dia. Terus tiba-tiba dapet tawaran sama Kadian, nggak disangka sih. Apalagi jadi adiknya gitu. Oh gitu ya. Ada pengalaman menarik pada saat syuting? Waktu pas Gadis Kretek itu karena mungkin Kadian tuh orangnya menurutku perfeksionis dan sangat-sangat profesional banget dalam bekerja gitu. Jadi di balik semua itu, di balik semua prosesnya, selain reading dan workshop, dia tuh kadang suka ngajak jalan atau ngobrol-ngobrol gitu supaya bisa bangun chemistry-nya sebagai adik. Jadi udah berasa adik kakak beneran gitu. Gitu ya. Jadi biar nggak canggung. Nah, dalam dunia film nih kan kamu udah banyak menorehkan prestasi, bahkan Tisa ini berhasil membeli sebuah rumah yang lagi direnovasi, alhamdulillah. Itu pencapaian itu tuh akhirnya kamu bisa beli rumah setelah nabung berapa lama tuh? Setelah nabung berapa lama ya? Pasti dari kecil sih Bun, dari aku kerja gitu. Kamu beli rumah tabungan dari kecil atau tabungan baru kemarin tuh gitu? Tabungan baru kemarin. Sombong amat. Asik, tabungan baru. Ya dua-duanya sih. Aku kurang tahu kapannya, tapi ya salah satu uangnya pastinya dari hasil kerja aku film dan juga ya mungkin brand atau segala macam gitu. Mulai dari umur berapa kamu kerja? 4 tahun. 4 tahun. Itu nggak sekolah apa gimana kamu? Homeschooling. Okay. Jadi apa namanya? Pokoknya sekolah tidak boleh mengganggu pekerjaan. Salah, nggak bercanda. Oh salah. Bercanda Bun. Jangan jadi. Enggak gitu ya, bener. Uang tidak boleh mengganggu sekolah. Salah. Uang harus mengganggu sekolah. Iya itu. Nggak bercanda guys, jangan diturutin nggak. Tapi emang iya sih. Sekarang kan sebenarnya kalau pada dasarnya kalau kita udah bisa cari uang, sebenarnya kan sekolah hanya sebagai formalitas. Bersosialisasi untuk mendidik atau melatih kerangka berpikir ya kan pada dasarnya kan orang bersekolah dalam mencari uang gitu kan. Iya, sebenarnya kalau misalnya dari kecil udah bisa cari uang ya mestinya kan yang dipilih uangnya gitu loh, tapi kan memang tidak menjamin masa depan kita juga dari dunia yang sama. Iya. Tapi juga tidak menjamin sekolah juga bisa menjamin mendapatkan uang, jadi ya dua-duanya butuh sinergi karena nggak semua orang sukses karena sekolah, tapi juga banyak orang yang sukses karena nggak sekolah juga gitu loh. Iya, tapi ya jangan ditiru juga yang nggak sekolah gitu kan. Rezeki-rezekian yang garis tangan sih. Setuju. Nah, ini kan pencapaian kamu udah dapat rumah, udah ada prestasi di dunia film. Pengen nggak sih nyobain misalnya jadi scriptwriter atau misalnya jadi director film gitu? Atau mungkin bisnis? Bisa. Kalau sejauh ini sih aku belum ada impian-impian atau pencapaian lagi yang harus aku jalanin di film. Jadi pokoknya ngalir aja deh gitu. Allah mau kasih di mana terserah. Tapi mungkin aku malah justru pengen di bidang lainnya supaya misalnya bisa lebih dagang di TikTok gitu ya. Iya gitu. Keranjang kuning. Check out. Bisa jadi tuh. Aku bisa kepikiran juga sih. Kayak gitu supaya kita kalau lagi hamil kali ya kerja di rumah check out sayang check out guys gitu. Harus belajar kayak gitu juga supaya bisa ada bidang lain juga gitu yang aku kerjain gitu nggak di film doang. Kalau kamu pengen bisnis apa? Bisnis makanan. Kenapa? Jadi aku tuh dari dulu aku udah juga sering cerita ke Dul kalau punya kesempatan tuh kayak lagi belajar masak terus supaya nanti aku bisa bikin catering. Cocok itu buat Dul. Aku yang masak gitu. Cocok tuh Dul soalnya dia ada unsur itunya kalau nggak salah. Cocok buat catering gitu deh. Aku pengen bikin usaha catering masak gitu. Aku juga udah bilang sama Mama pokoknya nanti aku mau belajar masak atau baking segala macam supaya nanti aku bisa ngejual makanan-makananku. Terserah yang mau promosiin siapa asal yang masak aku gitu. Nanti capek loh, maksudnya 2 tangan itu. Ada tim gitu Bun. Ya kalau dikasih kesempatan rezeki ngambil karyawan ya kan. Iya. Tapi kan kadang-kadang kalau kita masak itu kan emang tangan-tanganan ya. Iya benar. Kadang-kadang resep yang aku kasih ke kamu, tangan kamu bisa jadi seleranya berbeda gitu kan. Setuju. Ya mungkin harus aku buat resepnya gitu dari aku yang ngerjain orang terserah asal. Resepnya tuh dicolong orang lain loh. Aduh susah deh itu ya. Kenapa nggak bikin makanan yang memang sudah kayak udah pabrikan? Bisa. Yang lebih kayaknya dijual sama siapa aja juga nggak apa-apa gitu loh. Pokoknya arahnya ke kuliner makanan gitu ya. Oke. Kalau kayak beauty aku kurang bakat akan hal itu. Gitu ya. Kayak lipstick gitu aku kurang bisa feelingnya lah gitu. Oh jadi kamu makanan ya? Kayaknya sih Bun kayaknya. Nanti disupport. Arah kesana sih kayaknya. Oke.
kan Tisa ini memang orangnya tipenya humble, dia kurang suka untuk mewartakan atau ngomong ini prestasi gue, ini prestasi gue, ini prestasi gue. Tapi kalau aku lihat gila, dia anak prestasinya oke loh, udah menang Piala Citra ya kan. Kemudian bisa beli rumah, semua film-film yang meledak yang dibintanginnya ya kan. Ternyata masih ada gitu yang nggak suka sama Tisa gitu. Sering nggak baca bulian-bulian itu? Ada. Contohnya? Banyak Bun, ya Allah. Apalagi pas pas awal-awal pacaran sama dulu tuh dibandingin sama yang lama, waduh curhat nih kan. Dibandingin sama yang lama, terus sampai sekarang juga kadang masih ada yang bully, mungkin mengenai acting atau mengenai style aku dalam berfashion gitu. Karena kan aku orangnya cuek banget kan. Kadang tuh ke acara premier atau acara formal tuh kadang juga aku suka pakai kaos celana jeans. Nah, rata-rata mereka yang katanya fans aku tuh tidak menerima akan hal itu gitu. Dan dong Tisa sekali-kali pakai baju-baju yang elegan gitu. Cuman gimana aku nggak nyaman gitu kan. Jadi lebih ke situ aja sih. Sama misalnya kalau fisik gitu, tinggi badan ya kan. Kuping aku kan caplang terus kadang orang suka caplang kuping aku caplang kan. Jadi ada beberapa orang yang nyari-nyari kekurangan fisik aku gitu. Ya nggak apa-apa. Manusia kan selalu mencari kekurangan orang lain, tapi dia lupa mencari kekurangan dirinya sendiri. Quote of the day. Oke, di sepanjang perjalanan karirnya Tisa nih, pernah merasa gagal dan sampai bikin kamu down nggak? Pastinya pernah sih, pasti pernah waktu awal-awal berkarir tuh. Maksudnya kan aku tuh bener-bener dari, kalau dibilang dari nol tuh dari nol banget Bun. Jadi aku tuh nggak punya link ke arah sana gitu kan, ke arah itu yang berjuang sama nyokap bokap. Salah satunya pasti dapat bantuan dari mereka berdua. Atau gitu. kamu, aku mau acting, pokoknya gimana caranya mama, aku mau acting. Enggak. Salah satunya itu juga. Itu juga. Benar juga. Terus akhirnya mama gimana tuh? Aku bilang sama mama gitu, gara-gara aku suka nonton film, suka nonton sinetron, mah aku pengen deh jadi artis gitu, pengen masuk TV. Dulu pengen terkenal. Pengen masuk TV mak. Gitu. Pengen masuk TV mak gitu. Dulu aku ngefans sama ada artis namanya Yuki Kato. Aku pengen kayak Yuki Kato gitu, main di sinetron ini. Gimana sih caranya mah? Mama tuh cuma kayak ketawa aja. Mimpi, maksudnya kayak gimana ya caranya, mama juga nggak tahu gitu, nggak ada arah ke sana. Akhirnya tiba-tiba ada rezeki aja. Aku punya tante yang kenal sama artis cilik dulu namanya Dea Imut. Dipanggil Dea Imut. Terus Dea Imut tuh lagi ngehitsnya di sinetron, ada judulnya. Masih inget nggak Dea Imut? Ayo, masih inget nggak? Ayo, kelahiran berapa nih? Dea Imut. Nah, terus dia ternyata punya PH gitu Bun. Tempat casting yang bisa menyalurkan bakat-bakat anak kecil gitu. Nah akhirnya wah aku langsung kayak mau mah anterin tapi ya gitu, terus izinin juga ke sekolah gitu. Dan waktu itu mama papa nganterin karena nemenin pertama kali nih aku casting gitu. Terus karena norak-noraknya kita gitu kan, kalau baru casting aja udah pada pakai heels. Pada pakai heels bajunya. Kamu berapa? Mama. Oh mama. Terus aku juga rapih banget dandanannya gitu. Ternyata pas di casting cuma gitu doang gitu. Gitu doang, cuma kayak halo perkenalkan namanya. Ya kan bagus rapi, menghormati yang casting dong. Menghormati terus kayak ya udah akhirnya dari situ ketemu agensi, manajemen, rajin ikut casting dari pagi sampai malam, izin-izin ke sekolahan, terus kelamaan dapat satu project akhirnya sampai sekarang ini gitu ya. Project apa itu? Dulu iklan pertama kali. Jadi bukan sinetron atau bukan apa, aku pertama kali di iklan. Castingnya iklan itu? Casting iklan. Terus ya udah harus bertoleransi juga sama sekolahan kan, karena dulu masih sekolah gitu. Pernah merasa gagal gak dalam hidup? Pernah waktu masa transisi aku menjadi anak-anak udah nggak cocok lagi jadi anak-anak, peran anak-anak udah nggak cocok lagi, terus peran dewasa juga masih kekecilan. Hal tuh kayak aduh masih kekecilan, ada juga yang kayak kegedean gitu, jadi bingung nih mau masuk karakter mana. Tapi dari situ jadi susah nambah karakter. Jadi jawabannya adalah aku harus meneruskan pendidikan gitu, karena nggak ada orang atau produser yang mau kasih kesempatan aku di film gitu. Jadi ya udah deh, kita fokus sekolah aja. Terus bener-bener kayak nggak ada yang aku kerjain gitu selain sekolah gitu. Dan aku ngerasa sedih banget di situ karena menurut aku kayak aduh, walaupun sekolah itu wajib, sekolah itu penting, tapi passionku di dunia filmnya tuh
jadi harus berhenti dulu sementara gitu. Jadi benar-benar nggak kerja sama sekali, dan kayak ya udah gitu, mungkin emang ini takdir Allah, aku disuruh istirahat dulu dalam bekerja gitu. Nah, Tisa ini kan termasuk, kalau boleh aku bilang kamu termasuk tulang punggung keluarga kan? Kalau menurut aku pribadi sih, aku nggak pernah ngerasa diri aku tulang punggung. Kenapa? Karena menurut aku kalau di usia aku sekarang ini, membantu keluarga, membantu orang tua itu adalah salah satu pekerjaan yang paling mulia banget gitu. Apalagi bisa kasih mama atau kasih almarhum papa rezeki, menurut aku tuh adalah suatu kewajiban anak. Menurutku di umur aku sekarang ini gitu, karena bisa nyenengin lah gitu. Aku nggak tahu hal apa lagi yang bisa aku balas ke mereka selain itu gitu. Jadi nggak pernah merasa tulang punggung karena nantinya jadi beban gitu buat karena aku. kan mama kan sangat mensupport kamu banget untuk kerja gitu, dan memanage kamu juga ya kan. Jadi kayak kakak kamu juga jadi manajer kadang-kadang. Ya kadang-kadang. Sekarang udah jadi suami, jadi udah jadi istri, jadi kayak udah mulai aku kurangin lah gitu. Jadi ya ngerasa bikin happy mereka tuh menurut aku salah satu hal yang bisa bikin rezeki aku lancar juga ke depannya. Peran besar orang tua dalam mencapai kesuksesan kamu, bentuknya seperti apa? Aku tahu sih mensupportnya ya, mengatur Tisa, jadwalnya ya kan. Kemudian aku tahu mama tuh pernah berhenti kerja karena Tisa tuh pengen banget lah jadi. Enggak, Tisa suka sakit-sakitan. Akhirnya mama sampai mengorbankan untuk berhenti kerja untuk nemenin Tisa. Setuju, benar sekali. Makanya itu kamu rasa harus membalas budi itu ya? Balas budi keluarga lah gitu, kayak mereka tuh mau banget gitu ya support aku, apalagi maksudnya ya menurutku jarang aja gitu ada orang yang bisa seperti itu gitu. Kadang kan ada beberapa orang yang harus pendidikan dulu nih itu selesain gitu kan, tapi mereka maulah gitu mensupport aku gitu, karena memang kemauan aku di sini tuh gede banget dibandingin harus sekolah gitu. Jadi ya mama ambisi tapi ambisi yang positif. Karena kalau orang nggak punya ambisi rasanya nggak akan menjadi besar, karena orang-orang besar tuh pasti harus punya ambisi yang baik. Ya jadi ya mereka support, makanya harus ada nih yang aku balas, itu memberikan kebahagiaannya lewat itu gitu. Lewat ya kasih sesuatu lah ke mama gitu. Oke. Ini kan mama papa udah nggak ada nih setahun kan? Setuju, hampir mau setahun. Seperti apa sih orang tua mendidik seorang Tisa sampai bisa berhasil? Mendidik apa ya? Mungkin disiplin kali ya. Mama tuh sama papa tuh selalu ngajarin aku supaya jadi orang yang disiplin, kuat, terus menjadi orang yang lebih berani gitu, mengungkapkan pendapat selagi itu benar gitu, dan lebih menghargai orang gitu. Makanya itu yang aku pakai terus di dalam pekerjaanku, di dalam aku berhubungan sama orang. Misal kayak gak boleh telat dalam aku syuting gitu, terus menghargai orang, gak boleh beda-bedain siapapun orangnya itu, pekerjaan apa orang itu, dan harus rata semuanya. Dan itu yang aku jalanin sampai sekarang gitu. Ya mungkin masih banyak hal yang belum aku jalanin, tapi ya sebisa mungkin ya pasti harus nurutin pesan. Apa yang paling kamu kangenin dari papa? Papa udah gak ada setahun nih, hampir setahun ya? Hampir setahun, April ini setahun. Kan sering ngimpi tuh kamu kan? Iya, setelah papa meninggal tuh memang selalu mimpi, sebulan full tuh mimpi terus. Aku juga gak tahu kenapa, karena mama, kakakku itu gak pernah dimimpiin. Dimimpin tapi jarang-jarang gitu loh Bun. Nah aku tuh bener-bener setiap hari dimimpiin, kayak dikasih mimpi apapun itu. Jadi ya menurut aku kayak, karena aku juga sempat bertanya-tanya nih kenapa nih ya, kok papa tuh ngasih aku mimpi terus, kok datang terus. Aku juga cerita sama dulu, kenapa ya nih papa ngasih mimpi terus. Bahkan saking pengen tahu, aku nyari-nyari di internet apa arti orang yang sudah meninggal tuh datang ke mimpimu gitu. Ya, kangen aja kali. Kangen aja ternyata, ya kayaknya sih kangen gitu. Tapi ya memang mungkin ada beberapa pesan yang papa ingin sampein ke aku gitu, tapi belum aku jalanin ya gitu sih. Contohnya? Contohnya apa ya? Malu. Pesan yang belum dijalanin oleh papa yang belum sempat terwujud nih, harapan papa yang belum sempat terwujud nih. Satu, jaga diri sama pasangan gitu. Kalau masalah rezeki segala macam tuh ya itu mengalir ya, gitu terserah anaknya. Ya, kan papa tuh kenal dulu udah dari lama juga ya, dari 2020, jadi mungkin supaya apa ya bisa lebih dijaga lah gitu berpacarannya gitu. Tetap pada track yang seharusnya gitu ya. Mudah-mudahan juga aku sama Dul tuh bisa menjaga sampai waktu yang tepat gitu. Oke. Kayak itu sih.
Oke, ini kita mendoakan Al-Fatihah buat almarhum siapa? Amin. Bobby Bekjawaresno bin Mit Sumitra. Yang ngomong yang pelan. Almarhum Bobby Bekjawaresno bin Mit Sumitra. Bobby Bekjawaresno bin Mit Sumitra. Mit Sumitra. Kirim Al-Fatihah ya, guys, kalian semuanya. Amin. Tapi menurut aku sih, aku rasa papa pasti bangga dong lihat Tisa pencapaiannya sampai sekarang ini. Dan mungkin mama juga, mama yang paling bangga karena mama mengorbankan pekerjaannya untuk seorang Tisa ya. Oke, mimpi apa lagi yang belum tercapai oleh seorang Tisa? Tadi selain mengalir aja, goalnya apa nih yang pengen kamu? Aku pengen gini nih. Selain punya catering ya. Selain bisnis di dunia di luar dari film, pastinya pengen naikin haji sih. Nah, aku pengen banget bisa bikin naik haji mama. Gitu. Papa juga sebenarnya cuman karena udah nggak ada gitu. Tapi dari dulu tuh aku tuh pernah inget banget waktu aku TK pernah nulis di kertas gitu mimpi-mimpi yang aku ingin capai gitu di masa dewasa tuh apa. Itu yang pertama naikin haji kedua orang tua gitu. Kedua beliin rumah buat orang tua. Ketiga baru aku impian aku yang lainnya gitu yang kamu beliin aku nggak rumah? Oh, aku belum kenal Bunda, maaf ya Bunda. Kita belum tagih. Tulisnya tuh kalau bercanda. Tulisnya kalau nggak salah 2008 itu inget banget. Dan itu yang belum tercapai gitu. Naikin haji kedua orang tua gitu. Ya kan orang tua kan bisa dibadalkan kan. Badalkan. Kan? Mudah-mudahan secepatnya lah insya Allah. Oke. Ya wes guys, ini banyak banget setelah mendengar ceritanya dan runtutan apa tuh namanya tuh prestasinya tuh Masya Allah luar biasa dan sangat membuat kami semuanya bangga dengan Tisa Biani ini yang juga nggak terlalu juga senang woro-woro prestasinya apa aja tapi ternyata banyak banget ya dan bisa menutup segala macam orang nggak suka nih ya kan. Amin. Orang nggak suka kamu ngapain? Cokin aja atau biarin aja gitu. Salah satunya banyak belajar dari Bunda lah gitu, maksudnya Bunda kan juga kadang apa ya, orangnya tuh dari tomboynya Bunda itu kan bisa bikin aku juga jadi termotivasi supaya lebih cuek sama orang-orang yang nggak suka gitu kan. Terus ya Bunda juga kadang suka ngasih tauin kayak udahlah cuekin aja gitu, cuekin kalau misalnya ada orang yang negatif gitu, fokus saya sama prestasi kita gitu. Jadi sekarang juga lebih cuek dan santai lah gitu. Yang penting bisa bikin bisa bikin bagi orang-orang tersayang aja dulu prioritasnya. Oke, pertanyaan terakhir. Kamu melihat aku sosoknya seperti apa? Menakutkankah? Atau mungkin galak? Atau mungkin apa ya? Udah 4 tahun loh. Waktu awal pertama kali sih pastinya yang aku tahu image Bunda di luar sana. Di luar sana kan wah Bunda tuh galak kan, galak ya, galak. terus galak terus kayak apa ya, tegas gitu kalau ngomong tuh. Kamu lebih takut mana, bapaknya apa ibunya? Dua-duanya sama. Kalau Dedi takut ya Dedi? Beda sih, enggak sih beda. Pertama kali kamu kenal Dedi, Dedi Irwan nih. Dedi Irwan. Dari semua orang tuanya ini mana yang paling kamu takutin? Yang paling kamu takut ketemu yang ini gitu? Ayah sih. Ayah Dani. Ayah kalau Bunda kan mungkin kayak cewek gitu kan, bisa pendekatannya. Kalau cowok beda kan nih, beda lawan jenis, jadi kayak deg-degan juga sih gitu. Iya. Berarti ini gabungan yang galak ya berarti. Wah, deg-degan. Kalau Dedi nggak ya? Dedi nggak terlalu sih, nggak terlalu ya. Emang dia lawak sih ya. Ya wes guys, terima kasih udah ngikutin konten kita dan mudah-mudahan cerita perjuangan Tisa Biani dari kecil sampai sekarang bisa menginspirasi kalian dan jangan membuat kalian malas. Dan apabila kalian mempunyai goal yang sangat tinggi, jangan pernah jangan pernah ragu-ragu untuk menulis di kertas apapun goal kalian dan bacakan goal kalian dan capai goal itu setinggi-tingginya goalnya. Tadi goal kamu paling tinggi apa sih? Naikin haji kok. Naikin haji. Ada yang lebih tinggi lagi nggak? Ada yang lebih tinggi. Yang kayaknya nggak di luar Nurul gitu loh. Pengen nambah tinggi badan. Di luar Nurul kan. Semoga aku bisa tinggi tahun ini, minimal sedul lah gitu.
Itu di luar normal. Mat nih, kamu berapa? 155 Bun. Oh ya nggak apa-apa lah. Ya, nanti kalau misalnya aku cari anaknya Dula Motisa, paling aku ini anaknya Dula Motisa di mana aku nggak kelihatan ya. Itu di luar normal. Kecil. Gak apa-apa. Yang penting prestasinya tinggi. Ya jodoh lah sama Dula, amin. Amin. Tuh paling tinggi tuh. Itu goalnya adalah menikah dengan Dul ya. Amin, insya Allah. Insya Allah mungkin kalau Dul bilang katanya kan setelah dia lewat umur 24 tahun. Berarti tahun ini lewat setelah Agustus baru dia tuh firm tuh. Lalu Iya kan? Tadi dia ngomong gitu kok. Ya wes guys, terima kasih dan see you in the next content. Bye bye. dah.